مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. الحمد لله والشكر لله ala ni'matillah wa ala barakatillah. Salawat dan salam kepada Rasulullah. Meneruskan dari ayat-ayat tentang orang yang syirik kepada Allah setelah dia masuk ke dalam Islam, dia murtad. Gambaran seorang pencuri yang bernama Tu'mah, dia menuduh seorang Yahudi dan ketahuan bahwa dia yang pencurinya, maka dia kabur, dia lari dan dia keluar dari agama Islam dan dia menyembah berhala ke Mekah. Maka turunlah ayat ini, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah sesungguhnya tidak mengampuni orang-orang yang menyekutukan Allah, menyembah selain Allah, keluar dari agama Islam, ditinggalkan Islam, diikuti ibadah-ibadat berhala dan patung. Dan idza mata ala syirik, dan juga apabila dia matinya dalam keadaan syirik. Apabila dibalik, apabila dia taubat, masing diterima oleh Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalik, dan Allah mengampuni dosa-dosa yang selain syirik, yang di bawah syirik, ya. Dosa-dosa yang selain dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, apapun dosanya masing Allah ampuni. Liman yasha, bagi yang Allah kehendaki, yang mau bertobat ataupun dia belum bertaubat tetapi dia tidak menyekutukan Allah, maka dosa-dosanya masing bisa diampuni dengan amalan-amalan lainnya. Diriwayatkan asbabun nuzul ayat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, bahwa ada seorang tua dari orang jahiliyah Arab datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, ya Rasulullah, inni syaikhun munhamikun fil dzunub. Aku ini seorang tua, sudah tenggelam di dalam dosa-dosa, berlumuran, bergelimang dalam dosa, ya Rasulullah. Tetapi aku tidak sekutukan Allah sama sekali dengan sesuatu. Setelah aku kenal Allah, aku ma'rifat kepada Allah, aku beriman kepada Allah, dan aku tidak jadikan sesuatu Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Dan aku tidak mengerjakan maksiat karena berani kepada Allah. Tidak aku kerjakan, aku jatuh di dalam maksiat karena sebab keberanianku kepada Allah, bukan itu. Masya Allah. Wa ma tawahhamtu tarfata ain anni a'jizullah haraba. Dan aku tidak berpikir sedikit pun, sekedip mataku katanya, aku meremehkan, melemahkan Allah. Aku lari dari Allah, pasti aku akan dikejar oleh Allah, akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sekarang aku menyesali semua dosa-dosaku ya Rasulullah, dan aku bertaubat dan aku beristighfar. Fama tara hali indallah, bagaimana keadaanku di sisi Allah sekarang ya Rasulullah? Dia mau bertobat, dia mau beristighfar, dia menyesalinya. Turunlah ayat Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Allah tidak mengampuni orang-orang yang bersekutu kepadanya, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah mengampuni dosa-dosa apapun selainnya syirik bagi yang mau bertaubat. Masya Allah. Maka si orang tua itu bergembira karena dia tidak menyekutukan Allah. Walaupun bermaksiat, apapun dikerjakan maksiatnya, dia ma'rifat kepada Allah, dia beriman kepada Allah dan tidak menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah, dan dia tidak berani-berani mengerjakan maksiat, takabur kepada Allah, tidak. Jangan sekali-kali mengerjakan maksiat berani dengan Allah, takut kita kepada Allah. Dan dia juga bilang, aku tidak berpikir bahwa Allah Subhanahu wa taala lemah atasku, akan menghukum aku, akan mencari aku, akan mengejar aku, dan akan menghadapkan, menuntut nanti di padang mahsyar. Itu semuanya rasa takutnya dia ada.
tapi dia masih ada raja kepada Allah. Dia menyesal, dia taubat, dia istighfar, maka Allah mengampuninya dia. Wa man yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida. Adapun orang yang menyekutukan Allah telah sesat kesesatan yang jauh sekali. Sangat sesat, sangat gelap dia karena dia menyekutukan Allah, menyembah selain Allah. Dhalalan ba'ida, kesesatan yang sangat jauh dari Allah, dari kebenaran. Ya, fa inna syirka a'zam anwa'id dhalalah. Karena menyekutukan Allah itu adalah yang paling besar dari jenis-jenis kesesatan. Ya, yang menyesatkan banyak kita. Di dalam maksiat menyesatkan kita. Di dalam hawa nafsu menyesatkan kita, harta benda, anak istri. Tetapi yang paling menyesatkan kalau seorang menyembah selain Allah. Itu yang paling besar. Amma man lam yusyrik billah lam yakun lahu dhalaluhu ba'ida. Alhamdulillah. Adapun orang yang tidak menyekutukan Allah, maka kesesatannya tidak terlalu jauh. Masih dia ada harapan ya kembali karena dia tidak jauh dari Allah. Masing dia sujud, masing dia takut, masing dia ada pengharapan kepada Allah. Selain dia tidak menyekutukan Allah, selagi dia tidak menyekutukan Allah, fala yasiru mahruman 'anir rahmah. Maka dia tidak akan menjadi mahrum, ya, orang yang tidak dapat dari rahmat Allah. Kalau orang syirik, matrud min rahmatillah, magtu' min rahmatillah. Orang yang syirik diusir dari rahmat Allah, diputuskan dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Tsumma bayyana Allah Ta'ala kauna syirik dhalalan ba'ida. Dicontohkan, dijelaskan oleh Allah bagaimana itu orang jahiliyah, orang musyrikin menyekutukan Allah dengan kesesatan yang bodoh, yang jauh sekali perumpamaannya. Allah jelaskan di dalam ayat selanjutnya, in yad'una, mereka memanggil, berdoa min dunihi, selain Allah, berdoa, meminta, beribadat kepada patung-patung berhala. Na'udzubillah. Illa inatha, hanya wathan, daripada patung-patung yang dia panggil, yang dia berdoa, yang dia beribadah. Ma ya'budul musyrikun min ahli illa awthana. Tidak yang dia sembah oleh orang-orang ahli Makkah, musyrikin Makkah, hanya patung-patung berhala. Yusammunaha bil ismil inath. Mereka menamakannya dengan nama-nama perempuan, dengan nama-nama muannas, ya, kewanitaan. Na'udzubillah min dzalik. Tuhan-tuhan wanita jadi. Kagaulihim Lata, Allah ilah Lat dengan ta'nis, wal Uzza wal Aziz, dari kata-kata Al-Aziz Allah subhanahu wa ta'ala dinamakan Uzza. Wa Manat al-thalithata al-ukhra, wa Manat dari kata-kata Mannan, Allah subhanahu wa ta'ala kalau ta'nisnya Manat. Wal Lata ta'nithullah al-ilah, ya. Wal Uzza ta'nisul Aziz, wa Manat ta'nisul Mannan. Aw li'annahum kanu yazayyinunaha ala hayatin niswan. Mereka patung-patungnya dihias seperti patung-patung perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Udah nyembah patung, patungnya diperempuanin lagi. Dia dihiasin dengan hiasan wanita, pandangan-pandangan surah-surah rupa-rupanya perempuan. Na'udzubillah min dzalik. Itulah terlalu jauh, terlalu bodoh mereka dengan kesesatannya menyembah makhluk yang dia bikin, yang dia ukir, yang dia pahat. Batu tersebut dia sendiri yang sembah. Na'udzubillah min. Seperti Sayyidina Umar katanya, ada kalanya kalau lagi banyak gandum dan korma, aku bikin Tuhan dari bahan gandum dan korma. Ya Allah, nanti kalau musim kelaparan, aku ambil, aku makan katanya. Subhanallah. Begitulah orang-orang musyrik, ya, yang bodoh sekali, jauh sekali otaknya, ya, dari kesesatan. Maka begitu mereka menghiasi patung-patungnya seperti perempuan-perempuan, patung-patung wanita. Sayyidatuna Aisyah berkata, illa awthanan, ya, illa inathan, awthanan, dan dalam riwayat qiraat yang lain mereka menyembah adalah patung-patung berhala.
Berkata Ibnu Abbas, illa untha, ya, mereka menyembah patung-patung perempuan yang dijadukan tuhan-tuhan wanita. Na'udzubillah. Jama' wathan, athana, ya, athana, ya. Asad wa usud, uthunan, jama' wathan, ya. Asadun, usudun, ya. Wathanun, uthunan, ya. Dengan jamak yang sama dengan hurufnya, tidak berubah, itu dihilangkan wawunya menjadi usud misalnya, usud, ya. Wuthun, ya, jamak, tetapi di sini dengan kalimat yang tanpa hamzah, ya, badal hamzah minal wal madmumah. Wa in yad'una illa asyaitanan marida, ya, yang mereka panggil hanya syaitan-syaitan yang terkutuk, yang terusir, la'anahullah, yang sudah dilaknat oleh Allah. Itu syaitan-syaitannya yang mereka panggil, patung-patung wanita yang disembah. Wa ma ya'buduna illa syaitan, dan tidak mereka sembah hanyalah syaitan-syaitannya. Syadidul bu'd anit ta'ah, yang mereka jauh sekali, sangat jauh dari taat kepada Allah, tidak mau sujud kepada Allah, syaitan-syaitan iblis. Aba wastakbara, ya, wa kana minal kafirin, mereka iblis dan syaitan tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia menggoda anak Adam, dia menyesatkan anak Adam. Taradahullahu min kulli khair, diusir iblis dan syaitan itu oleh Allah dari segala kebaikan. Lianna iblis huwallazi amarahum biibadatil authan, karena iblislah yang memerintahkan dia menyembah para patung-patung tersebut. Fakana ta'atuhu fi dzalika ibadatan lahu. Kalau mereka taat kepada iblis, taat kepada perintahnya, maka itu termasuk beribadah kepada iblis, beribadah kepada syaitan, karena dia ngikutin apa yang diperintahkan oleh iblis untuk beribadah kepada patung-patungnya. Wa qala asy-syaitan 'inda dzalik, maka syaitan marah, ya, dia dikutuk oleh Allah, diusir oleh Allah, dilempar oleh Allah, diputuskan dari rahmat Allah, dia mengancam anak Adam. La ilaha illallah. Kita nih, ya, dia berkata di hadapan Allah, la attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa, aku akan ambil tindakan, akan jadikan dari hamba-hambamu sebagian nasibku untuk menyesatkan mereka. Oh, ya, dia sudah enggak dapat rahmat, dan kutuk oleh Allah, diusir, dia akan nyesatin anak Adam, hamba-hambanya. La aj'alanna li min idwarika haddan mugaddaran mu'ayyinan, aku akan jadikan bagianku untuk menyesatkan hamba-hambamu yang banyak mereka. Haddan mugaddaran mu'ayyanan, bagianku ini anak Adam semuanya, yang sudah ditentukan, yang sudah ditakdirkan. Wa humul ladzina yattabi'una khutuwat iblis, khutuwat syaitan. Mereka lah orang-orang yang mengikuti daripada jalannya, garisnya syaitan, garisnya iblis, ya, langkahannya iblis. Wa yuqbaluna wasawisahu, dan dia menerima waswasnya syaitan, ya, dia menerima bisikannya syaitan, bisikannya iblis yang mewaswaskan kita sehingga kita jauh dari Allah, sehingga kita mensesatkan diri kita sendiri. Waruya anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min kulli alfin wahidin lillahi ta'ala, ya, dari setiap 100.000 saja, satu aja syaitan tuh masing mau minta nasib untuk menyesatkan anak Adam. Dari 1.000, satu aja, enak dia, dapat dia tuh bagiannya lillah, ya, wasairuhu linnas wali iblis. Oh ya Allah, yang lainnya manusia dan untuk iblis semuanya. Artinya daripada budak iblis, orang-orang yang sudah
waswaskan oleh iblis, orang yang sudah disesatkan dari iblis. Wala udhillannahum 'anil huda, aku akan sesatkan mereka dari petunjuk hidayat Allah. Wala umanniyannahum, dan aku akan lemparkan di hati mereka, masukkan di hati mereka al-amani, cita-cita, angan-angan. Oh, biar panjang dia. Wa hiya turithu syai'ain, yang akan mewariskan dua perkara. Apa? Al-hirsu, keserakahan, kerakusan di dunia, wal tulul amal, dan panjang cita-cita. Itu adalah bisikan syaitan. Itu yang dilemparkan di hati kita, dua perkara, al-hirsu wa tulul amal. Serakah di dalam dunia, kerakusannya. Yang kedua, panjang cita-cita dunianya, dia lupakan akhiratnya. Wa huma yastalzimani aktsar al-akhlaqidz dzamimah. Kedua inilah yang melazimkan kebanyakan akhlak-akhlak yang buruk. Dengan sebab dua ini akan ikut semua akhlak-akhlak yang lainnya. Na'udzubillah min. Wa yulazimanil insan, dia akan melazimkan, mendekatkan manusia terus supaya dia terus panjang cita-cita, dia terus sampai tua ikut terus dua penyakit ini. Seperti kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Allahumma shalli alaihi, yahramu ibnu Adam, akan tua, akan pikun anak Adam, umur sampai tua ya haram. Wa yashibbu ma'ahu ithnan, tetapi menjadi muda buat dia. Ada dua perasaan muda, padahal dia udah tua, tapi ada yang memudahkan dia, memikirkan dia menjadi muda dengan dua perkara. Apa? Al-hirsu wa tulul amal. Dia masing ada haris, berhasrat, ingin menguasai segala-galanya dengan keserakahannya, dengan kerakusannya. Yang kedua, wa tulul amal, panjang cita-cita, angan-angan yang melupakan akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Intaha. Wal hirsu yalstazimu rukubul ahwal. Dengan keserakahan atau menjadikan dia mengerjakan segala sesuatu yang bahaya. Betul, ya. Dengan keserakahan, dengan kerakusan dia akan mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berat. Al-ahwal al-azimah, ya, pekerjaan-pekerjaan yang buruk, yang sangat bahaya. Fa idza ishtadda hirsu ala syai' faqad la yaqdiru ala tahsilihi illa bi ma'siyatillah. Kalau sudah dia berhasrat ingin berbuat sesuatu, ya, maka dia enggak tahan lagi, dicari jalan untuk mendapatkannya dengan cara bermaksiat kepada Allah, menyimpang kepada Allah, keluar daripada larangan-larangan Allah, dia tabrak. Kenapa? Karena dia berhasrat, karena dia rakus, karena dia serakah. Akhirnya dengan cara-cara yang haram. Wa idza'il khaliq, pasti dia akan menyakiti orang, akan menyakiti orang, membalimi orang dengan keserakahan tersebut. Wa idza tala amaluh nasiyal akhirah. Kalau sudah panjang cita-citanya, dia lupa dengan akhirat. Wasara gharigan fid dunya, dia telah tenggelam di dalam dunia, lupa kepada Allah. Fala yakadu yaqdamu ala taubah, enggak bisa lagi dia balik, enggak bisa lagi dia maju, ya, dia sudah jauh, enggak bisa taubat lagi kepada Allah, lupa dengan taubat. Wala yakadu yu'athiru bihil wa'ud, dan tidak bisa lagi dia berbekas, tertegur daripada nasihat, enggak terima lagi nasihat. Fa yasiru qalbuhu kal hijarah aw ashadda qaswah, maka hatinya seperti batu atau lebih keras lagi dari batu. Na'udzubillah min dzalik. Itu sebab-sebabnya tadi bisikan iblis dan syaitan. Wala amurannahum, dan aku akan perintahkan kepada mereka satu sama lain, bitabtik, akan memotong badannya, artinya akan melukai badannya. Maksiat telinga, maksiat tangan, maksiat mata, maksiat kaki, maksiat diikutin terus, karena sudah ikut dengan keserakahan dan panjang cita-cita yang melupakan akhirat. Enggak dia dapati dengan maksiat kepada Allah. Telinga maksiat, mata maksiat, semuanya
diumpamakan aku akan potong-potong mereka telinganya, seperti dahulu di dalam jahiliyah, orang-orang jahiliyah itu memotong telinga unta kalau itu unta enggak dengar dengan perintahnya. Falyubattikunna adanal an'am, maka aku akan samakan ya seperti mereka katanya memotong-motong ya, menggunting-gunting daripada telinga-telinga binatang-binatang daripada unta, seperti orang-orang Arab jahiliyah. Kanu yashugguna adanan naqah, mereka akan merobek-robek, memotong-motong ya, daripada telinga unta. Begitulah syaitan iblis terhadap kita, terhadap manusia anak Adam ya. Idza waladat khamsa abutun wa ja'al khamis dzakaran wa harramu ala anfusihim intifa' bih. Kalau unta tersebut sudah melahirkan 5 kali, perutnya sudah melahirkan 5 kali, dan datang yang kelima itu laki katanya, sudah ya unta ini sudah tidak diambil lagi manfaatnya, dilepas, dirusak-rusak ya telinganya supaya dia enggak dibeli jadi jelek ya. Wala amurannahum bitaghyir, dan aku akan perintahkan mereka merusak-rusak, merubah-rubah, fala yughayyirunna khalqallah, mencontreng-contreng ya, menyoret-nyoret binatang ya, dengan api. Na'udzubillah min dzalik. Itu gambaran-gambaran orang-orang jahiliyah ya, wasyam, di dalam binatang-binatang yang dicoret, binatang itu yang dijos dengan api besi. Begitulah iblis dan syaitan menggambarkan dia dendam kepada anak Adam, akan merusak-rusak muka anak Adam dengan maksiat ya, dengan perbuatan-perbuatan seperti mereka orang-orang Yahudi daripada musyrikin katanya merubah-rubah muka binatang ya, merubah-rubah dengan coretan-coretan di muka, di badan ya. Begitu juga seperti mereka memotong daripada kemaluan ya, hamba-hamba sahaya, atau kalau yang tidak turut dia akan colok matanya atau potong telinganya. Begitu iblis ini ya, mau mengancam kita begitu ya, dijadikan kita binatang ya kalau kita mengikuti dia. Wal washam wal washar, yang mencoret ya, mentato kalau kita, dan dia mencampurkan binatang-binatang tersebut ya, seperti rambut-rambutnya dicukur atau dijadikan seperti keperempuanan, dipakaiin pakaian perempuan ya, binatang-binatang tersebut. Fa innal mar'ah tatawassul bihadhil af'al. Ini semuanya binatang itu di zaman musyrikin, orang-orang jahiliyah merusak-rusak binatang, merubah-rubah mukanya seperti perempuan, dicontreng begini, dihiasin dan lain-lain seperti yang kita tahu. Itu semuanya maksudnya adalah bagaimana balasan ancaman iblis syaitan itu kepada anak Adam ya, dia mau pengen anak Adam itu dirusak-rusak dengan maksiat-maksiat, maksudnya maksiat-maksiat, terutama zina, terutama pelacuran di zaman jahiliyah ya. Begitu pula kepada binatang-binatang umpamaannya, kalau ibil ahadum alfan ya, kalau binatang ibil itu katanya jinak ya, awwaru aina fahliha ya, dia butakan mata si lakinya katanya supaya enggak dia tunggangi, sampai begitu ya kejamnya ya, binatang-binatang diperbuat oleh orang-orang musyrikin. Maksudnya iblis pun begitu sama kita. Kita diperbuat sama iblis, dipermalukan, dimalukan kita dengan maksiat, dengan ngikutin bisikannya. Betul. Akhirnya kita nyesal semuanya. Subhanallah. Setelah maksiat baru kita berhasil. Subhanallah. Di antaranya mereka ya, takhannus wasihagat ya, perempuan-perempuan dirubah jadi laki, laki dijadikan perempuan ya, yang mana mempunyai daripada binatang-binatang yang dikebiriin
begitu. Na'udzubillah min dzalik, merusak-rusak binatang. Itu perumpamaan iblis merusak anak Adam. Merusak anak Adam. Dia robah-robah kita, pikiran kita seperti binatang, seperti syaitan yang akan mengajak kita ke dalam perbuatan-perbuatan keji, perbuatan-perbuatan yang haram, maksiat, pembunuhan, pelacuran, segala-galanya itu maksiat, semuanya dari syaitan. Ya. Walaupun itu semua kepada binatang, ya sebagian berkata nggak apa-apa binatang, tapi jangan mau kalau kita manusia. Maksudnya kata fuqaha, ya, betul binatang-binatang itu mau diapain juga nggak apa-apa kita. Ya. Untuk keperluan mereka, tetapi kalau manusia jangan mau kita digituin. Ya, kita dicontreng oleh sama iblis dengan dosa-dosa telinga kita, dosa-dosa kemaluan kita, dosa-dosa kaki tangan kita, semata-mata dijadikan kita binatang. Na'udzubillah. Setelah binatang-binatang yang mereka rusak itu, apakah boleh dimakan? Boleh, nggak apa-apa. Ya. Karena mereka nggak saleh, binatang-binatang yang sudah dicontreng-contreng, yang dimain-mainin, yang sudah boleh dimakan kalau kita masih nggak ada haramnya. Sebagian pendapat fayajuzu fil ma'kul as-shaghir, ya. Dibolehkan binatang-binatang yang kecil zaman-zaman dahulu, ya, jahiliyah, itu semuanya perumpamaan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang dijadikan oleh iblis, ya, manusia-manusia yang taat kepada ibadah syaitan. Wa man yattakhidz syaitan, siapa yang mengambil syaitan waliyan, tuhannya, min dunillah, selain dari Allah, lianna ma fa'ala ma amarahu syaitan, karena dia ikutin apa yang disuruh oleh syaitan, wa taraka ma amarahu ar-rahman, dia tinggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, faqad khasira khusranan mubina, dia telah rugi kerugian yang jelas nyata. Dia nggak mau ikut Allah, dia nggak ikut perintah Allah, dia ikutnya bisikan syaitan, bisikan iblis, perintah syaitan, perintah iblis, maka dia jelas-jelas rugi sekali. Bitadhi'i asli malah, ya, dia sia-siakan hasil hartanya. Ibarat orang berdagang dibuang modalnya, rugi banget. Modal dihabisin sama dia, ya, padahal itu modalnya yang bakal diputerin lagi dihabisin, rugi jelas-jelas. Apa itu yang dimaksud? Adalah ad-dinul fitri, agama yang suci dibuang, ya, dihancur-hancur, dirusak-rusak, ya, dengan sebab ngikutin bisikan iblis si orang tersebut, ya, dia rugi sama sekali, sampai diumpamakan sampai hartanya sendiri, modalnya sendiri habis, nggak ada, bures kalau kita, nggak ada untung, modalnya habis. Orang yang dia jadikan oleh iblis sebagai binatang kita, na'udzubillah min dzalik. Maka Rasulullah berkata di dalam hadis yang tenar, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanih aw yunassiranih aw yumajjisanih. Hati-hati, ya, setiap anak, ya, dia lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan suci. Anak kita bersih, nggak salah, dia masih dalam keadaan polos. Bagaimana bapaknya didiknya? Mau didiknya ngikutin cara Yahudi. Dari kecil udah dipakein pakaian Yahudi. Gunting rambutnya gunting rambut Yahudi. Banyak sekarang anak perempuannya dipakai-pakein terbuka auratnya, dipakai-pakein baju-baju yang telanjang. Nah, itu Yahudane, dia sendiri mengyahudikan anaknya, ya, dari kecil, ya. Anak nggak salah, polos tuh anak, nggak tahu apa-apa, dipakein aja. Seperti tadi binatang-binatang onta digituin, diginiin, dia nggak tahu, ya. Au yunasrani, atau dia seperti orang-orang Nasrani, ya. Anaknya diikut-ikutin adat-adat Nasrani, diikutin acara-acara Nasrani, diikutin secara daripada pernikahan Nasrani dan lain-lain. Akhirnya
itu anak hidupnya seperti Yahudi dan Nasrani. Au yumajjisani, atau orang-orang penyembah berhala, penyembah selain Allah. Naudzubillah min dzalik. Ikutin cara Buddha, Hindu dan lain-lain. Akhirnya si anak itu berubah agama dari agama Islam. La haula wala quwwata illa billah. Wa dzalika lianna ta'at Allah tufidul manafi' al-'azimah ad-da'imah. Kalau taat kepada Allah memberikan faedah, manfaat yang besar, yang langgeng terus, karena didikannya dari kecil Islam. Ya, didikannya Islam dari kecil. Dia tanamkan Islam, ditanamkan ridha Allah Subhanahu wa taala, ditanamkan syariatnya agama Islam, diajarkan dari kecil 7 tahun sudah ngerti salat, wudu, dia didik Al-Qur'an ya dengan umur-umur yang kecil, dimasukkan ke sekolah-sekolah Islam ya. Dimasukkan, jangan lagi udah masukin ke sekolah-sekolah orang-orang syirik, orang-orang yang na'udzubillah Yahudi dan Nasrani. Wa ta'atu syaitan tufidul manafi'al galilah. Kalau engkau taat kepada syaitan, enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya sedikit, bahkan memutuskan engkau kepada Allah, menjauhkan kita kepada Allah. Nanti setelah itu apa? Al-adzabul alim. Dosanya berat sekali, azabnya pedih sekali, karena jauh dari Allah, dekat dari syaitan. Na'udzubillah min dzalik. Ya'iduhum wa yu'annihim, dijanji-janjiin oleh syaitan, dibisik-bisikin, diangan-anganin oleh syaitan. Ba'an yulgiya fi qulubihim, dimasukin ke hatinya itu orang. Ya, dibisikin, diangan-anganin. Dia cita-citain supaya panjang umurnya. Ya tatawwal wa fa'marahum, saya tulu a'marhum. Syaitan bisikin, masing banyak, jangan tobat, udah terus saja, masing panjang umur. Bakal terus, bakal sehat. Wa yanaluna minad dunya amalahum, dikasih terus dengan keduniaan, dengan cita-citanya, dapat lagi dunia. Wa magasiduhum, apa yang dia maksudkan dia dapetin, itu dari syaitan sebenarnya. Wa yaqa'u fi qulubihim, dan ini sampai jatuh di hatinya cinta dengan dunia. Anna dunya duwalun, ya, dunia itu adalah berputar, ya, bakal datang lagi ya. Wa rubbama tayassarat lahum kama tayassarat li ghairihim. Ya, dunia itu kadang-kadang mudah kepada orang lain, juga bakal mudah kepada kita. Digituin sama syaitan. Bakal datang. Ntar datang lagi. Begitu terus sampai kayak kita sekarang, subhanallah. Wa aidan inna syaitan ya'iduhum, juga syaitan itu menjanjikan kepada kita lagi kiamat, enggak ada kiamat, terus saja. Enggak ada mati. Syaitan, subhanallah. Dan dibilang apa? Wala jaza, enggak ada itu balasan, enggak ada azab, enggak ada. Jangan takut, terusin aja. Ya, fajtahidu fi istifa'il ladzat, teruskan saja engkau menyicipkan kelezatan-kelezatan dunia. Itu syaitan, bisikan iblis. Sesungguhnya kata Allah, wa ma ya'iduhumus syaitan illa ghurura. Sesungguhnya apa yang dijanjikan, dibisikkan oleh iblis dan syaitan itu semuanya adalah tipu daya belaka, tipuan semuanya. Wa huwa an yadhunna al-insan bisyai', disangka seseorang akan mendapati itu sesuatu, annahu nafi', bisikannya benar, wah bermanfaat, waladhith, lezat ini, syahwat dunia enak. Thumma yatabayyanu istimaluhu ala a'dhamil alam wal madar. Nanti setelah dia mengerjakannya baru berasa penyakitnya besar, dia bahayanya besar, ya. Wa jami'u ahwalina dunya, dan segala apapun keadaan dunia yang melupakan kita kepada Allah, itu tipu daya belakangnya iblis dan syaitan. Maka mereka akan ikut kepada syaitan, menjadikan Tuhan-Tuhannya. Mereka lah orang-orang kufar. Ulaika syaitan wa humul kufar. Mereka yang digoda oleh syaitan kebanyakan adalah orang-orang kafir. Ma'wahum jahannam, ya, mereka tempatnya, kembalinya adalah api neraka jahannam. Wala yajiduna anha, dia tidak dapetin tempat larinya kemana. Enggak ada lagi tempat larinya, dia bakal digiring ke dalam
api neraka jahanam mahisa, enggak bisa lari dia, enggak bisa ngabur dari tempatnya, yaitu api neraka jahanam. Tetapi orang-orang yang beriman, walladzina amanu ay agarru bil iman, orang-orang yang berikrar menyatakan diri dengan iman, wa amilus shalihat, dia beramal perbuatan-perbuatan taat yang baik, yang saleh, taat tasdiqan li iqrarihim, dia menyatakan, membenarkan apa yang dia sudah ucapkan, dia janjikan, dia kerjakan amal-amal yang soleh dengan keimanannya. Sanudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kami akan masukkan mereka ke dalam syurga-syurga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai madu, sungai susu, sungai khamar, dan sungai air yang jernih. Khalidina fiha, mereka kekal selama-lamanya di dalamnya. Makithina bil jannah, dia tinggal lama-lamanya di dalam syurga. Mukthan tawilan, selama-lamanya, sepanjang-panjangnya. La yakhrujuna minha, tidak bakal keluar lagi dari syurga. Khalidina fiha abada, seabad selama-lamanya. Wa'dallahi haqqan, janji Allah itulah yang benar. Ay wa'adahumullahu bidzalik, Allah akan janjikan kepada orang-orang yang beriman, yang beramal saleh dengan janjian tersebut, ya, al-adkhal, ya, masuk ke dalam syurga. Wa'dan la khulfa fihi, tidak ada memungkiri janjinya. La yukhliful mi'ad, Allah tidak memungkiri janjinya. Wa haqqun dzalika haqqan, ya, dan itu pasti bagi Allah. Janji Allah tepat, ya, tidak ada meleset, ya, bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ya, muakkadun li nafsi wa tsani muakkadun li ghairi. Bagi Allah janjinya pasti dan akan diberikan kepada hamba-hambanya. Wa man asdagu minallahi gila. Adakah yang paling benar, ya, dari Allah ucapan-ucapannya? Tidak ada lagi kecuali kalamullah yang maha benar, janji Allah yang maha benar, yang maha pasti, itu semuanya kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mudah-mudahan termasuk kita, ya Allah, menjadikanlah kita orang yang beriman dan beramal soleh fi khairin wa lutuf wa afiyah, amin ya rabbal alamin. Wa man asdagu minallahi gila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. Illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azama kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'ath insyaallah ta'ala min al-amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi washabbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.